Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari kati di tidak bikin video karena memang tidak ada saya bikin, jadi lagi malas kak bikin video. Lagi saya kasih tenang-tenangi hati dan pikiranku gara-gara omongannya orang yang sebagian tidak enak begitu ya didengar. Nah, di sini saya mau tegaskan, kalau ada apa-apa, ada yang kita mau tahu tentang saya, ada yang kita mau sampaikan ke saya, jangkit melalui siapapun, meskipun itu suamiku, saudaraku, orang tuaku, ataupun anakku, ataupun orang yang memang tidak ada tidak ada papanya ke saya begitu ya. Sampaikan langsung ke saya, kan kita tahu FB ku, kita bisa chat kak. Yang tahu nomorku, kita bisa WA kak, karena WA aku itu yang nomor Indonesia aktif ji. WA aku itu aktif ji. Atau kalau paling susah tidak tahu nomorku ya inbox mak di FB. Banyak omongan yang saya dengar. Saya di sini menyampaikan bukan karena marah, bukan ataupun apa, cuman menjelaskan ji. Minta maaf kak kalau videoku memang mengganggu atau tidak enak kita lihat. Kalau kita tidak suka atau kita tidak enak lihat kita boleh blokir kak, atau kita jangan lihat beranda di FB ku atau profil di FB ku, tidak usah toh itu ji. Sebenarnya itu yang begitu-begituan tergantung dari kita ji. Kalau kita mau sibuki hidupnya orang, ya sering-sering kita pergi kita tengok-tengok berandanya. Tapi ada tuh memang juga itu ada orang biasa singgah kasih sekedar like atau komentar, sok-sok kasih semangat, sok-sok mendoakan, tapi sebentar menggoreng-goreng cerita begitu ya. Yang saya tidak suka, bukan sebenarnya tidak suka, saya santai aja kalau yang begitu-begituan, biasa sama hal-hal yang seperti itu. Dan jangan harap saya mau marah atau menanggapi terlalu jauh itu cerita yang saya dengar, enggak ji. Santai aja saya yang begitu-begituan, lewat masanya saya mau ngamuk-ngamuk ke orang, bukan ani yang dulu. Saya sudah selesai sama diriku, karena apa? Banyak hal yang saya lalui. Terus kalau omongan tak saya mau dengar yang tidak suka sama saya, tidak bisa kak berdiri, tidak bisa kelanjutkan langkahku. Karena apa? Kalau ku pikir saya tidak karu-karuan pekerjaanku. Kalau kita bilang kita malu karena lihat videoku, saya sebagai TKW di sini. Lah terus kalau kita malu, apa saya makan? Ndak toh? Anda malu? Saya yang kelaparan sama anakku. Anakku tidak bisa bayar sekolah kalau kalian yang malu. Kalau saya tidak bekerja, mengerti jeki, paham jeki. Terus sebenarnya apa yang salah dengan TKW? Mau itu tukang parkir, mau itu tukang sapu-sapu di jalan, mau itu apapun pekerjaannya, selama halal why not? Kenapa harus malu? Bukan zaman yang begitu karena kita ada di kasta bangsawan atau apa. Maaf biar bangsawan, tapi kalau tidak bisa bertanggung jawab atau tidak bisa pandai memilih apa yang bisa disampaikan ke orang, itu kata-kata yang akhirnya bikin orang sakit hati, kurasa tidak bagus juga. Sama dengan halnya orang berpendidikan tinggi, mau itu sampai S2 kah, S3 kah, sampai S4 sekalipun atau di atasnya lagi lebihnya itu. Tapi kalau tidak bisa memanusiakan manusia, untuk apa? Tidak ada gunanya. Adab yang perlu dan sopan santun. Biar ada ilmu tapi tidak dibarengi dengan itu, percuma ji. Banyak juga orang mengaku ahli dalam agama, tapi suka jina cerita orang, suka jina gibahi orang, suka jina kata-katai orang, suka jina ketawai orang. Jadi untuk apa? Kita itu tidak tahu orang yang kita ketawai atau kita hina, mungkin menurut tak itu selalu hina, selalu tidak baik di mata tak. Tapi kita tidak tahu ada hal satu yang bikin hidupnya itu diangkat derajatnya sama Tuhan. Itu kita tidak tahu. Jadi berhenti suka cemooh orang, hina orang, ketawa-ketawai orang. Tidak ditahu hidup tak selanjutnya.
Semua orang masih panjang perjalanannya. Orang itu bisa dikatakan baik, mati tompi. Karena apa? Mati pit baru ditahu, oh itu tahu alhamdulillah baik Kiko dong. Ada tompi juga cerita, anu. Kan akhirnya ujung-ujungnya mati itu baru ditahu ki akhir ceritanya seperti apa. Jadi berhenti ki dulu ceritai orang, berhenti ki dulu usili orang dengan omongan tak kata-kata tak yang tidak enak didengar. Kasihan itu orang kalau orang lagi berjuang macam saya, terus kita kasih omongan yang tidak enak. Kasihan ki. Karena apa? Kalau saya sih tidak di pribadi, karena lewat mikol yang begitu-begitu ketawa aja dengar ki. Karena apa? Saya pikir saya susah, saya tidak pergi minta makan sama kalian. Toh saya tidak pergi mengemis sama kalian. Tidak. Banyak orang yang bantu Kak, masih banyak pintu lain yang terbuka. Tapi kenapa justru orang yang tidak pernah ada di saat saya susah, itu tompi yang banyak bicaranya. Itu tompi yang harus mau didengar apa omongannya. Begitu ya. Itu yang saya tekankan di sini. Apa santai meki, tidak perlu ki malu. Kita tidak tahu kehidupan tak nanti itu seperti apa. Roda itu berputar ki, bisa saja kita ada di bawah, bisa saja naik juga ke atas. Orang yang di bawah bisa saja naik ke atas. Begitupun kita yang kita anggap diri kita sekarang lagi di atas, bisa saja kita terjun ke bawah. Tidak ditahu ke Allah walam. Tuhan kalau dia mau cabut ki kenikmatan tak atau rezeki tak atau apa tak, 1 detik kemudian dia bisa cabut. Jadi jangki pernah pandang enteng orang. Apapun itu usahanya, pekerjaannya, jangki pernah pandang enteng orang. Mungkin orang sudah bersyukur dengan penghasilan yang tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah ada. Tapi karena dengar lagi omongan tak, dia akhirnya jadi orang yang kufur, tidak pandai mensyukuri nikmat yang dikasih sama Tuhan. Jadi jangan ki kodong pernah kasih begitu orang. Itu ji. Terus masalah saya izin atau tidak ke orang tua dan suamiku, satu hal. Suamiku dulu baru ke bapakku. Dan alhamdulillah saya dapat izin dari suamiku. Dan pernikahanku juga baik-baik ji. Dan suamiku juga bertanggung jawab ji. Dia bekerja sambil menjaga anak 4 orang. Itu yang saya tekankan sama kalian yang tidak suka atau berasumsi macam-macam. Kalian pun yang kembangkan sendiri itu kalimat-kalimat tak yang biasa kita cerita di luar. Terus izin dari bapakku, alhamdulillah bapakku bukan orang yang kaku-kaku banget, begitu ya. Dia kasih Kak kesempatan, kau yang memilih hidupmu. Alhamdulillah bapakku kasih Kak izin sampai di sini. Kenapa saya selalu berpikir kuasanya itu Tuhan luar biasa. Saya jalan ke sini sendiri tidak ditemani siapapun. Ada di memang rombonganku, tapi mau dibilang saya ini bawa diriku sendiri ke sini, tidak ada siapa-siapa, tidak ada saya kenal. Adapun mungkin kenalanku tidak satu daerah Kak. Berbeda daerah Kak. Nah, tapi karena saya percaya doa dari suami, anak-anakku dan bapakku itu tulus untuk saya. Alhamdulillah Tuhan kasih Kak tempat dan majikan yang baik sekali. Jadi berhenti ki mengembangkan cerita tak sendiri yang bilang saya di sini kenapa saya di tempat yang tidak bagus, atau parahnya lagi kenapakah dengan suaminya pisah ki lagi. Kita tidak boleh selalu bilang seperti itu. Doakan ki saja orang yang baik-baik saja. Jangan ki selalu ubah ki cara tak bicara. Mudah-mudahan baik ji di sana, rezekinya lancar-lancar ji, sehat. Saya itu ji doa tak ji yang saya perlukan. Mudah-mudahan sehat-sehat ji sampai dia pulang berkumpul sama keluarganya dengan anak-anaknya. Jangan ki selalu bilang, mudah-mudahan bukan ji tempat yang tidak baik. Atau mudah-mudahan seperti apa. Semua itu doa yang kita keluarkan tanpa kita sadari akan kembali sama diri tak sendiri. Percaya ki. Suatu saat kita ingat ini omonganku. Apa yang kita doakan Kak, mau itu baik atau tidak baik, insya Allah Tuhan dengar ki akan kembali ke diri tak masing-masing. Makanya saya bilang, selalu saya bilang,
Terima kasih banyak yang sudah dukung Kak, kasih Kak semangat, kasih Kak doa yang selalu bantu Kak. Mungkin saya tidak bisa langsung kembalikan ke semua yang kita kasih Kak, tapi insya Allah Tuhan selalu kasih ki rezeki melalui dari orang-orang yang lain. Begitupun dengan doa tak. Jaga itu cara tak berbicara, jaga itu ucapan tak. Jangan ki selalu bikin orang sakit. Kalau saya kasih tahu ki, tidak ada gunanya kita cerita Kak di belakang, tidak ada gunanya kita hina Kak, tidak ada gunanya kita ketawa, tidak ada karena tidak ngaruh sama sekali sama saya. Saya ini menyampaikan bukan karena saya marah. Bukan karena saya marah atau bagaimana, bukan Cuman saya juga lega kalau saya sudah sampaikan ki melalui sosial mediaku. Karena begini caraku. Toh orang juga yang mau tahu saya selalu melalui perantara. Jangan ki melalui perantara, kita tahu akun Facebookku. Kalaupun kita tahu nomorku, silahkan kita WhatsApp Kak, telepon Kak atau WA Kak, bertanya ki sama saya langsung. Jangan ki melalui orang, karena hidupku itu tidak di bawah tekanannya siapapun. Terus apapun keputusan hidupku dari dulu saya yang ambil. Kita boleh tanya, mungkin teman-temanku yang sudah lama sama saya meskipun tidak sering sama-sama, dia tahu sekali saya seperti apa. Jadi minta tolong Kak, berhenti menyalahkan keadaan atau menyalahkan siapapun, karena persoalan saya menjadi TKW di sini bukan salah siapa-siapa, bukan karena kondisi seperti apa. Ya kondisiku memang mau dibilang kemarin itu hampir tidak terlalu bagus, karena namanya sudah kodong kena pandemi. Suamiku sempat kena PHK, terus lama nganggur, akhirnya sekarang sudah mulai bekerja, mulai Kak lagi dari nol. Saya bukan berarti suamiku tidak bertanggung jawab. Di saat suamiku tidak bisa kasih Kak nafkah, alhamdulillah keluarganya bantu Kak, orang tuanya bantu Kak, saudara-saudaranya bantu Kak, keluargaku juga bantu Kak. Tidak perlu saya sebut nama atau siapapun, tapi saya tahu, saya mengenal siapa-siapa di saat saya susah, siapa yang ada di sampingku, siapa ada yang di belakangku, siapa yang ada di depanku, siapa yang di depanku tuntun Kak, siapa yang ada di sampingku tetap pegang tanganku, siapa ada yang di belakangku yang sudah dorong Kak. Jadi saya tahu, tapi saya bukan orang yang gampang marah. Saya berusaha belajar tidak untuk marah sama orang, biarpun orang itu perlakukan Kak seperti apa. Itu sudah lama aku terapkan sama diriku. Meskipun ada rasa juga ingin membalas. Kalau kita dikasih seperti itu pasti juga emosi ki, pasti juga sakit hati ki, pasti juga mau ki balas ki. Itu sebenarnya bisa tapi saya belajar tidak untuk lakukan itu. Karena apa? Mamaku selalu ajar Kak. Alhamdulillah mamaku itu selalu ajar Kak. Tetap kau berusaha sendiri, jangan kau pernah bergantung sama siapapun. Meskipun itu saudaramu sendiri. Itu mamaku. Siapa mamaku itu orang pasti tahu. Siapa yang besarkan Kak itu orang pasti tahu. Dan itu yang diajarkan Kak sama saya. Itu yang kuterapkan sama saya. Tidak pernah Kak anak ajarkan bilang balas ini orang seperti apa. Meskipun kita juga bisa marah, pantas marah sama orang, tapi tidak pernah Kak ajarkan seperti itu mamaku. Dan alhamdulillah itu yang kupegang sampai sekarang. Mungkin dulu saya masih bisa belak-belakan membalas marahnya orang, atau mungkin parahnya saya bisa ikut mencaci orang, tapi sekarang saya tidak mau seperti itu. Karena satu saya pegang, karena saya punya anak dan saya tidak mau anakku menjadi orang yang tidak baik seperti saya. Itu yang kuharap sama diriku. Saya selalu berdoa apa-apa yang tidak baik sama saya tidak terjadi sama anakku, tidak diikuti sama anakku. Mudah-mudahan anakku alhamdulillah mulus di jalannya. Kalau dia besar jadi orang yang berhasil, jadi orang yang sukses, setidaknya untuk dirinya. Itu Jadi sekarang saya minta sama kita semua,
maupun itu teman-temanku, keluargaku, berhenti ki menyalahkan siapapun, berhenti ki menyalahkan kondisiku seperti apa kemarin. Terus kalau persoalan kita malu, saya bekerja sebagai TKW, boleh ki remove mak saja dari pertemanan tak di akun sosial manapun. Kalau kita tidak mau lihat videoku, kita boleh blokir kak. Karena itu Tommy kodon saya bentukku luapkan ki biar keluargaku yang dukung kak itu, yang kasih kak doa, dia tahu kondisiku di sini seperti apa. Oh baik-baik Ji Ani di sana. Bukan berarti saya mau seperti apa, bukan mau mempermalukan keluargaku atau siapapun, tidak ada Ji, tidak ada maksudku seperti itu. Tapi itu Tommy tempatku menuangkan lega kak sedikit kalau saya habis bikin video seperti ini. Besok-besok bisa saya tunjukkan sama anak-anakku atau anak-anakku lihat. Bukan juga untuk siapapun. Semuanya kembali ke diriku dan keluargaku, ke anak-anakku, bukan untuk siapapun. Bukan saya buat atau saya bikin malu keluarga, bukan. Kalau kita berpikir saya mau bikin malu ki, itu tergantung dari pikiran tak. Karena saya rasa tidak Ji, saya tidak bikin malu ki. Saya tidak pergi minta kiri kanan, mengemis atau berutang kiri kanan. Kalaupun mungkin ada utangku, bukan sama kita, saya berutang. Toh cocok mi toh. Terus apanya yang bikin malu ki? Saya bisa atau mampu berdiri dengan kakiku sendiri. Kalau saya itu buat saya luar biasa kak, karena bisa kak membuat keputusan yang sangat besar untuk diriku, untuk anakku. Kita kira mudah saya ambil keputusan seperti itu. Satu, saya tinggalkan anak-anakku yang masih kecil. Saya tinggalkan keluargaku. Ada bapakku juga lagi sakit. Bukan berarti saya tidak mau urus bapakku, bukan. Ada Tommy juga orang bertanya, terus kenapa Mi kalau tiba-tiba kenapa bapakmu? Sudah aku bilang, jangan ki pernah gampang mengeluarkan kata-kata yang bikin orang sakit. Jadi saya jawab ki ini pertanyaan tak nah. Bapakku sudah pernah Mi bertanggung jawab dengan saya sama anak-anaknya. Sekarang saya punya anak juga 4 orang. Saya yang punya tanggung jawab. Jadi saya yang harus bertanggung jawab untuk anak-anakku. Suamiku juga seperti itu Ji. Ini pikiranku, ini pikiranku. Kalau mau dibilang kalau ada apa-apanya bapakmu, terus saya kembalikan juga. Terus kenapa kalau panjang umurnya bapakku? Nah kondisiku akan seperti itu Ji juga. Siapa yang mau tanggung hidupku? Siapa mau bayar sekolahnya anakku? Tidak akan ada yang bisa. Orang itu menolong 1, 2, 3 kali, 4 kali itu mungkin sudah akan jadi bahan cerita juga. Akan diceritai maka lagi. Dan saya tidak mau terjadi itu Ji. Saya sekarang berusaha jaga. Kalau orang terlalu baik ke saya jaga sekali kodong. Saya tidak mau hubunganku rusak. Itu Ji. Terus kalaupun ada apa-apanya, ya itu risikoku. Semua orang ambil keputusan, ada semua risikonya yang harus ditanggung. Toh, entah itu ditanggung bersama atau ditanggung dirinya atau ditanggung sendiri. Saya rasa saya dari keluarga sebagian besar tenaga pendidik pasti akan paham Ji apa yang saya bilang. Toh, jangan make terlalu kaku dalam hal berpikir. Jangan sampai omongan tak itu bikin langkahnya orang jadi stuck di situ saja. Kasihan. Nah, orang ini mau berkembang. Ada yang harus dia penuhi tanggung jawabnya. Tapi karena omongan tak itu jadi stuck sampai di situ saja. Jadi minta tolong kak, berhenti menggoreng cerita kiri kanan ke sana kemari. Terus kalau ada mau ditanya atau ada mau disampaikan, silahkan tanya ke saya sendiri. Kita boleh WhatsApp kak, atau kita boleh inbox kak. Kalau kita tidak tahu nomorku bicara langsung, silahkan tanya sama adekku, silahkan tanya sama kakakku.
atau tanya ke suamiku, atau kita tanya siapapun yang tahu nomorku, silahkan telepon Kak melalui WhatsApp. Kalau tidak bisa telepon biasa, melalui WhatsApp Ji. Itu Ji. Jadi minta maaf Kak, Jengki juga marah kalau saya menyampaikan seperti ini. Mungkin ada yang tersinggung. Minta maaf Kak Kodong. Saya bukan mau bikin kita tersinggung lagi atau bikin malu Ki. Bukan. Saya di sini tidak menyebut siapa-siapa, tidak menyebut namanya siapa-siapa. Cuman saya menjawab sebagian orang yang ada yang bertanya ke sana kemari, ada yang bercerita ke sana kemari, dan saya yang lebih berhak ini menjawab semua pertanyaan tak. Jadi minta tolong Kak, sekali lagi saya langsung kita hubungi. Saya tidak pakai juru bicara Ji. Bukan Kak petinggi atau pejabat yang harus pakai juru bicara, enggak. Langsung Miki sama saya, lebih enak kalau kita bertanya atau saya yang jawab pertanyaan, tak pasti lebih poski karena saya tuh yang jalani di sini. Nah, yang saya kasih tahu di sini, alhamdulillah baik-baik Ji. Jadi jangan berpikir atau mengembangkan pikiran tak sendiri yang saya ada di tempat yang tidak bagus kah, yang tidak layak kah. Alhamdulillah saya di sini baik-baik, di tempat yang baik dan bersama orang-orang yang baik. Kita lihat ke sekarang saya berpakaian rapi. Saya mau keluar urus permitku. Jadi minta tolong Kak Kodong. Doakan Kak saja yang baik-baik. Nah, saya sayang Ki semua. Biar kita mau kasih seperti apa Kak. Kita mau jungkir balik ceritaku. Kita mau gelinding itu ceritaku seperti apa. Kita mau goreng ceritaku seperti apa. Keluargaku tetap keluargaku. Saudaraku tetap saudaraku, temanku tetap temanku, semuanya saya sayang tanpa terkecuali. Saya itu begitu Ji. Mungkin orang yang dulu kenal Kak, dia tahu saya periang, saya gampang ketawa. Mana tuh itu susah saya ketawa aja. Biar tuh itu tidak ada uangku saya ketawa aja Kodong. Jadi Jengki rusak Kak Kodong dengan cerita atau omongan yang tidak enak, karena nanti saya juga terganggu di sini pekerjaanku, kan kasihan Kak. Toh, ya Pade sudah Mina, sehat-sehat Ki semua, siapapun dimanapun sehat-sehat Ki semua. Semoga selalu Ki dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap cepat selesai di sini kontrakku, saya pulang kumpul sama anak-anakku. Siapapun yang mau mau doakan Kak yang baik-baik, mau belajar Ki tidak saling menjatuhkan, belajar Ki saling menyayangi begitu mau Ki lihat kondisinya itu orang lagi susah, mau Ki lihat kondisinya orang itu sekedar pekerjaannya seperti halnya saya sebagai TKWJ atau sebagai tukang sapu jalanan. Masa pintar Ki kasihan ke orang lain, nah keluarga tak sendiri kita tidak kasihan toh. Jadi baik-baik Ki lah semua, karena biar Ki dicuci juga satu lautan tetap Ki keluarga. Saya juga biar balas Ki seperti apa seperti hal yang kita buat ke saya. Coba bilang putus Ji itu hubungan tak, bilang bukan Ki berkeluarga atau bukan Ki apa, tidak aku peduli Ji. Tapi sayang Ki kurasa kalau kita sudah kasih seperti itu Kak. Nah saya juga balas Ki. Saya tidak mau seperti orang yang sakiti Kak. Tidak mau Kak. Karena saya tahu rasanya tidak enak dikasih seperti itu. Jadi belajar Ki saling menyayangi. Kalau kita tidak mau suka Kak, tidak mau sayang Kak, ya sudah Mi. Saya tidak paksa Ki. Tapi perbaiki Mami cara tak berpikir ke orang-orang yang lain. Kalau saya sih santai-santai ya. Ya Padena sudah Mina. Jangan Ki lupa Ki like, share, komen, dan subscribe Ki channelku. Assalamualaikum.